belajar tidak mengenal usia. Bahkan ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jangan bosan untuk belajar, karena Kanisa saja masih belajar. Buku adalah sumber ilmu bagi siapa saja yang membaca. Semakin banyak kita membaca, semakin kita mengerti, semakin kita paham, dan semakin kita sadar bahwa kita tidak mengetahui apapun. Maka, perbanyaklah membaca. Selamat pagi anak-anak, semoga siswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Aminofira dalam pelajaran praktikum mikrobiologi pembelajaran jarak jauh ke-12 dengan materi bab baru Klebsiella sp. Ibu harap anak-anak memperhatikan apa yang Ibu sampaikan beserta tim praktikum sehingga meski kita belajar jarak jauh dapat berjalan dengan maksimal. Sekilas dasar teori dari Ibu bahwa Klebsiella merupakan bakteri gram negatif dari famili Enterobacteriaceae yang dapat ditemukan di traktus gastrointestinal dan traktus respiratori. Kemudian ada beberapa spesies dari Klebsiella sp, yaitu Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozainae, dan Klebsiella rhinoscleromatis. Pada manusia, Klebsiella pneumoniae hidup secara saprofit dalam sistem pernafasan dan dalam tinja manusia normal sebesar 5%. Dengan 1% dapat menyebabkan radang pada paru-paru. Klebsiella sp merupakan kuman berbentuk batang pendek, ukuran 0,5 sampai 1,5 mikron, tidak memiliki spora, tidak memiliki flagel, jadi tidak bisa bergerak, kemudian menguraikan laktosa, mempunyai kapsul dan koloninya berlendir atau mukoid, berwarna putih keabuan atau pink, dan permukaannya mengkilat. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, Klebsiella pneumoniae merupakan bakteri fakultatif anaerob. Kapsul dari Klebsiella sp terdiri dari dua, yaitu dari antigen O yang merupakan lipopolisakarida yang terdiri atas unit polisakarida yang berulang, dan antigen K merupakan kapsuler polisakarida. Hal ini yang menyebabkan virulensi, sehingga dengan adanya kedua antigen ini dapat meningkatkan patogenitas dari bakteri Klebsiella. Sedangkan pada Klebsiella pneumoniae banyak ditemukan di mulut, di kulit, kemudian di saluran usus. Namun habitat alami dari Klebsiella pneumoniae adalah di tanah. Kemudian Klebsiella pneumoniae mampu memproduksi enzim ESBL, yaitu enzim extended spectrum beta lactamase, yang menyebabkan bakteri ini menjadi kebal dan sulit untuk dilumpuhkan. Kemudian untuk skema praktikum kita lihat untuk Klebsiella sp ini dilakukan pada suspensi kuman, yaitu tetap pertama adalah direct preparat, kemudian dilakukan pewarnaan gram, yang ketiga dilakukan pewarnaan kapsul. Setelah itu dilakukan inokulasi pada media padat, yaitu pada agar darah atau blood agar, kemudian mekonke agar, dan endo agar. Setelah dilakukan inokulasi, kemudian diinkubasi 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian keesokan harinya diwarnai kembali hasil pengamatannya, dan kemudian dilakukan inokulasi pada media cair, yaitu pada gula-gula, glukosa laktosa sakarosa, pada indol, metil red, dan TSIA. Diinkubasi kembali 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian keesokan harinya dilakukan uji aglutinasi atau uji serologi dengan menggunakan antisera polivalen O dan polivalen K.
Hasil pengamatan yang diharapkan pada praktikum kali ini yaitu pada pewarnaan gram, bakteri gram negatif berwarna merah, kemudian berbentuk batang pendek dan tersusun menyebar. Kemudian untuk pewarnaan kapsul diharapkan positif kapsul. Dan hasil yang diharapkan untuk inokulasi pada media padat, ciri koloni berbentuk bulat, ya, berukuran kecil, tepian rata, permukaannya mengkilat atau cembung, kemudian mukoid, kemudian pertumbuhan pada blat agar atau agar darah, putih keabuan, dan pada mekonke diharapkan pertumbuhannya pink. Hasil yang diharapkan pada media cair yaitu pada gula-gula positif, berubah asam dan gas positif. Kemudian pada indol hasilnya negatif, tidak ada. Kemudian pada metilat positif. Untuk TSIA juga diharapkan positif. Kita saksikan praktikum yang akan disampaikan oleh asisten praktikum Kak Fadila. Siswa simak baik-baik dan catat apa yang disampaikan oleh asisten praktikum. Berikut bahan dan alat yang harus disiapkan. Pertama, mikroskop. 2. Oil imersi. Ketiga, suspensi kuman E. coli. Keempat, ose lurus. Kelima, ose bulat. Keenam, korek api. Ketujuh, kertas saring. 8. Kaca objek. 9. Lampu spiritus. Dan 3. Media padat, endoagar, mekonke agar, dan agar darah. Kali ini pembuatan preparat. Terlebih dahulu dinyalakan lampu spiritusnya. Ambil kaca objek. Fiksasi 3 kali. Ose bulat pijarkan sampai berwarna merah. Setelah merah, jangan lupa diangin-anginkan terlebih dahulu. Ambil suspensi kuman. Fiksasi ujung tabung. Ambil suspensi kuman 2-3 tetes. Ratakan di kaca objek. Fiksasi kembali ujung tabung. Pijarkan ose bulat sampai merah. Sampai merah, letakkan ose bulat. Ambil kaca objek. Fiksasi 3 kali. Selanjutnya, dilakukan pengecatan gram. Pengecatan gram. Sebelum dilakukan pengecatan gram, disiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, kertas saring, pinset, rak pengecatan, preparat yang sudah dibuat, aquades, kristal violet, lugol, alkohol 96%, dan fusin. Teteskan kristal violet sebanyak 2-3 tetes. Diamkan selama 3-4 menit. Sesudah itu, tiriskan, bilas dengan aquades. Teteskan lugol 2-3 tetes. Diamkan selama 1 menit. Tiriskan, bilas dengan aquades. Masukkan ke dalam alkohol 96% sampai luntur.
Teteskan fusin 2-3 tetes. Diamkan selama 2-3 menit. Tiriskan, bilas dengan Aquades. Taruh di kertas saring. Keringkan. Setelah kering, preparat siap dibaca di bawah mikroskop. Masih ingat kan pewarnaan kapsul? Kali ini kita akan menggunakan pewarnaan kapsul pada bakteri Klebsiella sp. Caranya, persiapkan 2 buah objek gelas yang bersih dan bebas lemak. Kemudian letakkan 1 ose tinta Cina pada bagian pinggir objek gelas. Kemudian diambil 1 ose suspensi kuman atau bakteri, campurkan dengan tinta Cina sampai homogen. Setelah itu dengan ujung objek gelas yang lain, buat hapusan, dibiarkan hingga kering dan difiksasi. Setelah dikering, ditambahkan karbol fusin 1/10 sampai tertutup semuanya ya preparat. Diamkan selama 1 menit, kemudian sisa cat dibuang dan dikeringkan. Hasil preparat siap diperiksa di bawah mikroskop. Amati dan dibaca dari hasil pengamatan pada lapang pandang mikroskop. Pada media padat. Setelah alat dan bahan siap, terlebih dahulu dinyalakan lampu spiritus. Ambil 2 ose, pijarkan sampai berwarna merah. Setelah merah, letakkan 1 ose yang pertama. Jangan lupa diangin-anginkan terlebih dahulu. Ambil 1 suspensi kuman. Teteskan pada media padat dengan teknik 4 sisi penipisan. Pijarkan ose sampai berwarna merah. Ambil 1 ose yang sudah dipijarkan tadi di awal. Lanjutkan penipisan. Dan terakhir, pijarkan ose sampai berwarna merah. Media padat siap diinkubasi 37 derajat Celcius 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, dilanjutkan ke proses pengecatan gram. Siswa, sekarang kita menginjak isolasi pada hari kedua, yaitu pengamatan hasil inokulasi pada media padat yang sudah kita lakukan kemarin, kemudian cara inokulasi pada media cair secara biokimia, dan pengamatan hasil inokulasi pada media cair secara biokimia tentunya itu pada hari ketiga. Pengamatan pada hari kedua yaitu mengamati tentang hasil inokulasi pada media padat yang sudah ditanam pada hari kemarin atau pada hari pertama. Media padat yang kita pakai adalah ada 3, media blood agar atau agar darah, yang kedua mekonke agar, yang ketiga endo agar. Hari kedua ini kita mengamati yang pertama yaitu hasil pengamatan pada agar darah, bahwa pada agar darah ini hemolisin adalah substansi dari bakteri yang mampu melisiskan sel-sel darah merah yang merupakan faktor virulensi dari bakteri Klebsiella sp.
Kemudian produksi hemolisin ini ditentukan berdasarkan adanya zona hemolisis yang dibentuk oleh isolat Klebsiella sp tersebut. Terlihatnya zona bening pada sekitar koloni sebagai hasil positif produksi hemolisin. Nah, hasil dari agar darah yang pada bakteri Klebsiella kali ini termasuk dari gamma hemolisis. Hasil pengamatan untuk media yang kedua kali ini adalah media endoagar, di mana pada bakteri yang dapat menfermentasikan laktosa, maka koloni akan berwarna merah dan medianya pun akan berwarna merah atau merah muda. Tetapi pada hasil endoagar kali ini, media endoagar tidak memfermentasikan laktosa dengan menunjukkan bahwa warna koloni berwarna putih keabuan. Nah, hasil pengamatan untuk media ketiga yaitu pada Mekongke agar, yaitu di mana persenyawaan utama dari media ini adalah laktosa, garam empedu, dan netral red sebagai indikator warna. Di mana media ini akan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dengan adanya garam empedu yang akan membentuk kristal violet. Kemudian bakteri gram negatif yang tumbuh dapat memfermentasikan laktosa. Koloni bakteri yang dapat memfermentasikan laktosa berwarna merah dikelilingi endapan garam empedu dengan zona keruh. Nah, endapan ini yang disebabkan oleh penguraian dari laktosa menjadi asam yang akan bereaksi dengan garam empedu. Inokulasi media cair yang digunakan pada saat ini adalah gula-gula terdiri dari glukosa, laktosa, sakarosa, kemudian indol, metil red, dan agar miring TSIA, di mana pada medium dengan kandungan gula-gula sebagai sumber karbohidrat, kemudian dilengkapi dengan menggunakan indol dan metil red, dan kemudian uji TSIA yaitu uji triple sugar ion agar yang digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gula, pembentukan H2S, dan pembentukan gas. Setelah koloni pada media dilakukan pewarnaan gram, tanam ke media cair dan satu agar miring TSIA. Adapun alat dan bahannya yaitu media glukosa, media laktosa, media sakarosa, media indol, media metil red, dan media agar miring TSIA. Ose lurus, ose bulat, media isolasi yang telah diinkubasi 37 derajat Celcius 24 jam, lampu spiritus, dan korek api. Nyalakan lampu spiritus, ambil ose bulat lalu tijarkan hingga merah. Setelah merah, diangin-anginkan. Ambil koloni yang sudah dilakukan pewarnaan gram, tanam di media glukosa. Fiksasi ujung tabung, lalu masukkan suspensi yang sudah diambil menggunakan ose bulat. Fiksasi kembali ujung tabung, tutup, lalu pijarkan ose bulat kembali sampai merah. Hal yang sama akan saya lakukan pada media laktosa, sakarosa, indol, dan metil red. Pada laktosa,
pada Sakarosa, pada indol, dan pada metil red. Yang terakhir, penanaman pada agar miring TSIA. Yang dilakukan sama, yang membedakan hanya penggunaan ose lurus dan cara penanamannya. Pijarkan ose lurus sampai merah, lalu angin-anginkan. Ambil koloni yang sama, tanam pada media agar miring TSIA. Jangan lupa difiksasi ujung tabungnya. Tusuk sampai bagian dasar, lalu ditarik dan digoreskan pada bagian agar miringnya. Fiksasi kembali ujung tabungnya, lalu pijarkan kembali ose lurusnya. Nah, siswa, kita sekarang akan mengulas hasil pengamatan pada media cair. Hasil dari media gula-gula terjadi pembentukan asam, yaitu perubahan warna indikator merah fenol menjadi kuning yang sebelum ditanami berwarna merah. Hal ini disebabkan karena bakteri mampu menguraikan karbohidrat. Kemudian untuk pembentukan gas, yaitu dengan terlihatnya udara atau gas dalam tabung Durham. Kemudian hasil pengamatan pada indol, reagen tidak bereaksi dengan indol karena menghasilkan senyawa yang tidak larut dalam air dan tidak berwarna pada permukaan medium. Uji indol dilakukan untuk menentukan kemampuan dari mikroorganisme menghasilkan indol dari triptofan. Ini terlihat dari hasil percobaan kita, praktikum kita, bahwa indolnya negatif. Hasil pengamatan pada metil red, di mana uji metil merah ini digunakan untuk menentukan adanya fermentasi asam campuran. Di mana setelah masa inkubasi tambahkan reagen metil red, maka bila terjadi fermentasi, biakan akan tetap berwarna merah. Kemudian hasil pengamatan pada media agar miring TSIA, yaitu bakteri menfermentasikan gula menunjukkan positif warna kuning, yaitu laktosa dan sakarosa, tidak memfermentasikan atau memperlihatkan pembentukan H2S yang ditunjukkan dengan adanya endapan hitam. Kemudian pada media miring digoreskan dengan isolat, terdapat koloni yang banyak berlendir mukoid ya, dan berwarna kuning. Nah, pada daerah yang ditusuk menunjukkan positif glukosa berwarna kuning. Nah, siswa, sebagai tugas pada praktikum kali ini, buatlah jurnal seperti biasa dengan judul Klebsiella sp. Dibuat, digambar, disusun yang rapi, dan Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan pelajaran jarak jauh kali ini dengan materi Klebsiella sp. Kami berserta tim praktikum mikrobiologi yang lain mengucapkan terima kasih. Jaga kesehatan anak-anak dan salam sehat.